Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati pengurus Yayasan Kiwasit dan juga para dewan guru, pengawas, alim pangapura. Yang pertama itu, dan yang kedua, marilah kita semangati maknai bahwa bulan November ini adalah 2 bulan istimewa. Pertama adalah bulannya para pahlawan. Ketika bicara tentang pahlawan, ada pahlawan nasional, ada pahlawan keluarga. Jadi ketika berbicara pahlawan keluarga, siapakah pahlawan keluarga? Yang pastinya orang tua. Dan ketika berbicara orang tua pasti ada ayah dan bunda, mama dan emak. Dan yang selanjutnya nanti minggu depan kita akan ada hari guru. Dan yang pastinya sebelum kita bahas tuntas tentang strategi dan tantangan di era ke depan, itu kita akan berat sekali dengan tantangan-tantangan yang begitu berat. Tapi yang pastinya sebelum bahas tentang hal-hal tersebut, kita coba konsentrasi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Makin ngarep nih. Kita coba posisi main senam otak. Ini bisa diajarkan ke anak kita nanti. Pernah kita di GMC, Genius Mind Consulting, itu bagaimana otak kiri sama otak kanan itu ternyata ditemukan secara riset, secara penelitian, ternyata itu bisa diselaraskan. Bagaimana menyelaraskannya adalah kita kan akan dominannya dari sebelah otak kiri ataupun otak kanan. Kadang anak-anak laki sama anak perempuan itu akan berbeda penanganannya. Walaupun kata orang sini anak lanang mau dosi loro aja, anak wadon mau dosi siji. Ternyata secara kultur ternyata itu bisa dimaknai dengan bijak. Kita coba sebelum nanti diajarkan ke anak-anak, kita coba yang pertama bisa tangannya begini. Ini bukan kampanye ya. izin bukan kampanye ya. Tangan saya satu begini, yang kiri begini. Izin. Yang satu tangannya begini, yang kiri begini. Hitungan ketiga ditukar. Satu. Yang sebelah kiri rapat ya Pandi ya. Oh, yang sebelah kanan terbuka. 1, 2, 3, sudah. 1, 2, 3, pindah. 1, 2, 3, pindah. Sudah. Dua tangan lagi kita. Ada lagi, posisinya ada lagi ke anak-anak itu dengan bermain posisi konsentrasi dengan posisi bagaimana posisi mengucapkan huruf angka saja dulu. Angka 1 sampai dengan 10 tapi tidak terjadi crash. Crash itu berbenturan. Nanti lanjutkan ya. 1. Berarti ini crash. 1. Berarti ini crash. Artinya berbenturan ketika orang ngomongnya 2. Oke? 1. 1 lagi. Berarti nanti ada 1 tapi yang ngomong yang lain adalah 2. Yang lain 3, tapi jangan sampai ada orang berbenturan ngomong angka yang sama. Ya. 1. Ini crash. 1. Ini crash, masih banyak yang ngomong selanjutnya. Kita coba alfabet kalau gitu. A sampai dengan J. A. Setelah A apa? B. C dan sampai dengan J. A. Ya, kalau gitu kita coba berhadapan cari satu pasangan dengan rekan wali murid yang lainnya. Silakan boleh izin berhadapan. Ini bagaimana kita mengedukasi anak-anak dengan pola menyenangkan. Kenapa? Karena ibu-ibu sama bapak-bapak posisi mau tidak mau itu adalah posisi bagian menyenangkan. Bisa saling lihat. Sekarang sweet. Apa saja? Ya, bebas. Nanti siapa yang menang sudah ketemu?
Udah ya. Yang menang acungkan tangan. Ya, yang menang itu ya. Oke, yang kalah acungkan tangan. Oke, yang kalah ikuti dengan yang menang. Kalau yang menang mukanya adalah berarti yang kalah juga ikutin. Oke, bisa ya? Kita coba dengan posisi ini teknik bagaimana mengajarkan anak dengan meniru. Biasanya anak-anak itu sering cepat meniru. Khususnya adalah di keluarga kita. Boleh? Bisa? Oke. Bisa berdiri Bu biar lebih seru sambil ada konten tiga yang bagus. Oke. Bisa berdiri? Oke, sudah? Biar saling kenal wali murid satu dengan yang lainnya. Oke, yang menang siapa yang menang? Sorry. Ya, yang menang itu jadi orang, yang kalah itu jadi cermin. Sering bercermin ya. Oke. Ini anak-anak bisa lihat bagaimana ekspresi ibu-ibunya, bunda-bundanya. Oke, siap? 7, 8, action. Iya. Bebas. Sekarang gantian. Yang kalah yang jadi manusia, jadi orang, yang menang tadi jadi cermin. 7, 8. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu, yang pertama sebagai pembukaan adalah untuk mengkonsentrasikan bagaimana anak-anak kita berkonsentrasi penuh terhadap apa yang kita utarakan. Yang pertama, permasalahan yang sering terjadi adalah apakah setiap pulang sekolah ada anak-anak kita yang ngeluh? Iya, silakan. Ada HP, capek. Apakah anak-anak kita sering ngeluh tentang makan? Yang ketiganya, apakah anak-anak ada merasa dibully? Setiap orang tua akan menyampaikan demikian. Saya punya anak 3, 2 orang laki-laki, 1 perempuan. Ternyata yang butuh perhatian adalah anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Silakan acungkan tangan yang anak laki-laki yang dititipkan di sini. Yang orang tuanya anak laki. Oke. Yang perempuan berarti sisanya ya. Oke. Bu, pernah nggak di rumah ketika ibu anak pulang rasa lapar, kita ngomongnya terlalu banyak? Pernah nggak? Pernah nggak Bu? Pernah ya. Oke, yang anak-anak yang perempuan yang ada di sini, pernah tidak ketika anak perempuan kita ketika habis pulang sekolah itu ketika pulang mau curhat, langsung curhat. Nah, ketika curhat, kira-kira posisinya langsung kita tanggapi atau kita tetap main HP? Tanggapi ya. Berarti sudah luar biasa berarti ibu-ibunya nih. Kalau bapaknya sekarang, ketika ada anaknya perempuan, kemudian ketika dia pulang sekolah ngomong segala macam, kira-kira bapaknya gimana responnya? Kalau capek? Siap Bu, maaf Bu, izin Bu ya. Tergantung karena kan kerja ya. Kalau misalnya capek, paling kita yang mamahnya gitu. Jadi interaksi sama orang tua laki-laki Ada. anak perempuan ya? Iya, Responnya berarti ngobrol nggak? ngobrol. Tapi jarang. Nggak kayak sama ibu. Oke, luar biasa. Yang anak laki-laki belum? Oh, bukan ya? Oh iya. Bu, ketika
anak laki-lakinya lapar, kira-kira ngobrolnya apa, Bu? Kalau anak laki-laki lapar itu dia ini Pak, dia tuh langsung pengen cepet gitu makannya. Kalau seumpama nanti sebentar ya, nah nanti giliran saya udah masakin, kalau udah lewat itu udah nggak mau Pak. Jadi pengen minta saat itu, dia pengennya saat itu gitu. Kalau nanti nggak mau makan, maksudnya laparnya tuh udah hilang gitu. Jadi semenjak itu dia lapar, saya langsung gitu. Iya. Ini bukan tentang parenting, itu adalah pola asuh. Kalau dalam bahasa Inggris parents adalah orang tua. Ketika ibu unflopping bukan artinya orang tua bekerja, tapi adalah pola asuh. Bagaimana pola asuh kita yang baik? Artinya saya kalau jadi perempuan kayaknya nggak cukup gitu ya. Karena perempuan itu ternyata manusia yang lebih keluar super duper, lebih kuat dibandingkan laki-laki. Ini jujur ya, mungkin ini bukan berbicara tentang feminisme, tapi adalah kaum perempuan itu lebih kuat struggle dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena dari usia kandungan sampai dengan lahir sampai dengan nanti menikah, yang paling keluar banyak adalah ibu perempuan, dibandingkan yang laki-laki. Dan tugas orang tua adalah 3. Yang pertama adalah memberi nama yang baik, kedua adalah memberikan pendidikan yang baik, yang ketiganya adalah menikahkan. Berarti kita posisinya adalah di tahap 2, mendidik. Nah, bagaimana pola asuh pendidikan yang harus kita maknai dengan bijak? Pertama adalah ada pendidikan non formal, informal. Ada pendidikan yang paling dasar adalah pendidikan di keluarga. Bagaimana keluarga ini, kemudian di keduanya adalah di sekolah, yang ketiganya adalah di masyarakat. Dan ketika posisi di rumah mungkin adalah wilayah kita, makanya disebut adalah pola asuh materi parenting. Nah, anak-anak perempuan ketika dia ngobrol, kita mau tidak mau harus melihat pandangan matanya. Anak-anak perempuan itu rata-rata tidak ingin dicuekin. Ya nggak sih, kalau kita perempuan misalkan, ketika kita ngobrol ataupun suami kita ketika ngobrol dia pasti kita juga marah ya. Bagaimana dengan anak kita? Ketika anak kita, ibu saya dapat juara pertama, nilainya 10 atau apa, ketika kita sudah masih main HP, hilanglah